Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan kali ini masih di mata kuliah e-application ya bersama saya Isa Fakiuddin Hanif. Ya, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai apa saja pendukung ya dalam sebuah aktivitas jual beli online. Ya, di sini ada 5 pilar pendukung ya, pendukung e-commerce. Yang pertama itu ada manusia atau orang ya, atau people. Nah, di sini manusia dimaksudkan yaitu terdiri dari penjual, pembeli, perantara, spesialis sistem informasi, staff lain dan pihak-pihak lain yang termasuk dalam area pendukung utama. Nah, ini merupakan pendukung utama ya, karena bila tidak ada dukungan dari manusia ini sendiri sebagai penjual, tentu tidak ada produk yang dijual ya. Karena salah satu unsur penting dalam transaksi jual beli itu harus ada penjual, karena akan ada produk yang ditawarkan. Lalu ada pembeli. Ya, pembeli di sini orang yang membutuhkan produk-produk yang ditawarkan oleh penjual. Ya, jadi mereka saling saling berkaitan, saling membutuhkan satu sama lain. Lalu perantara. Perantara di sini ya bisa dikatakan perantara antara penjual juga pembeli ya. Mereka bisa juga menyediakan satu platform ya atau aplikasi untuk mendukung aktivitas jual beli. Ya, lalu spesialis sistem informasi ya. E-commerce dibentuk ya, dibangun tentu tidak lepas dari namanya konsep sistem informasi, karena di e-commerce tersebut unsur sistem informasi pun juga menjadi bagian penting ya. Bagaimana supaya komunikasi antar penjual ya, pembeli dapat terlaksana dengan baik ya, dapat didukung dengan baik ya melalui konsep atau dari sistem informasi itu sendiri. Staf lain dan pihak-pihak lain yang termasuk dalam area pendukung utama. Nah, selanjutnya ada kebijakan publik ya. Merupakan peraturan legal maupun regulasi lainnya yang ditentukan oleh pemerintah maupun badan pembuat regulasi atau regulator ya. Seperti perlindungan privasi, undang-undang informasi dan transaksi elektronik ataupun standar-standar teknis lainnya. Ini unsur penting di dalam seseorang atau perusahaan ingin membangun sebuah aplikasi ya, sebuah platform, harus memperhatikan legalitasnya ya. Untuk perlindungan, tentunya perlindungan dari sisi penjual maupun perlindungan dari sisi pembeli. Nah, ada memang undang-undang yang mengatur informasi ya, ada supaya proses transaksi jual beli itu dapat terlindungi ya, dapat terlindungi dan dapat terlaksana dengan baik dengan adanya undang-undang informasi tersebut. Ya, jadi memang perusahaan atau pemerintah dalam hal ini mereka harus membuat sebuah regulasi atau aturan khusus, aturan yang memang dibuat untuk mengatur segala aktivitas yang ada di dalam kita bicara di sini ya e-commerce yang ada di dalam transaksi jual beli online. Ya, jadi kebijakan publik ya, atau public policy ini sangat penting sekali ya. Lalu ada iklan dan pemasaran, marketing and advertising. Seperti bisnis lainnya, e-commerce juga membutuhkan dukungan iklan ya dan pemasaran. Ketika satu perusahaan atau sekelompok orang ataupun individu ingin melaksanakan atau ingin mengimplementasikan e-commerce atau jual beli online, mereka membutuhkan dukungan iklan supaya masyarakat luas tahu dan itu akan berdampak nanti kepada penggunaan aplikasi itu sendiri. Semakin
masyarakat tahu ya informasi terkait apa yang ditawarkan, apa yang dipasarkan, itu akan mempengaruhi juga nanti traffic dari pengunjung ya, traffic dari transaksi jual beli yang dilakukan di aplikasi tersebut. Nah, memang nih iklan dan pemasaran salah satu unsur yang penting ya dalam seseorang menjalankan aktivitas jual beli online-nya. Khususnya pada transaksi online business to customer, di mana pembeli dan penjual tidak saling mengenal. Nah, disinilah fungsinya kenapa kita harus mengiklankan atau memasarkan produk yang kita punya, ya. Jadi supaya orang masyarakat atau konsumen yang memang tidak kita kenal ya, mereka akan tahu ternyata ada yang mereka cari, yang mereka butuhkan, yang kita jual dan yang kita sediakan. Itulah pentingnya iklan dan pemasaran untuk brand awareness ya, supaya orang-orang tahu brand kita, supaya orang-orang tahu apa yang kita tawarkan, apa yang kita jual. Itulah pentingnya sebuah iklan dan pemasaran, itu dia. Lalu ada layanan pendukung ya, support service ya. Banyak layanan yang dibutuhkan dalam e-commerce seperti kejelasan isi web ya, pembayaran ataupun pengiriman barang. Nah, di sini kita garis bawahi kejelasan isi web. Jadi apa saja yang kita tawarkan, apa saja yang kita tampilkan di dalam web itu harus jelas ya. Bagaimana alurnya, bagaimana produk-produknya, tampilannya ya. Dan lalu pembayarannya seperti apa ya, sistemnya tentunya harus terverifikasi dan valid, karena terkait pembayaran ini sangat sensitif ya, karena ini terkait dengan uang ya, terkait dengan transaksi transaksi transfer online ya, ataupun pengiriman barang. Jadi layanan pendukung ini atau support service diberikan secara jelas, secara maksimal kepada konsumen ya, kepada pembeli maupun juga kepada penjual. Lalu ada kerjasama business partnership ya, adanya penggabungan usaha atau joint venture ya, kongsi dagang ya, dan kerjasama lainnya dalam hal bisnis merupakan hal biasa dalam e-commerce. Nah, di sini ada 5 kelompok pengguna yang berhubungan dengan e-commerce. Yang pertama ada pedagang ya. Perusahaan pedagang itu adalah perusahaan atau perorangan yang menjual barang dan atau jasanya melalui media e-commerce. Jadi pedagang di sini bisa bentuk perusahaan, bisa bentuk individu. Dia tidak melulu perusahaan untuk menawarkan jasa atau produknya. Jadi bisa juga perorangan, mereka punya keahlian apa atau punya jasa yang dia miliki atau punya keahlian yang dia miliki, teknik yang dia miliki, dia bisa tawarkan melalui media e-commerce. Lalu penyedia layanan, service provider, perusahaan yang menyediakan infrastruktur demi berjalannya e-commerce. Contoh penyedia layanan internet ya, atau ISP, perusahaan telekomunikasi dan lain-lain. Nah, ini penting juga ketika kita menjalankan aktivitas jual beli online, kita harus membutuhkan namanya layanan internet. Ya, layanan internet ini banyak fitur-fitur yang ditawarkan ya, sesuai dengan kebutuhan kita tentunya ya. Lalu fasilitator ya, perusahaan yang menyediakan fasilitas perdagangan e-commerce. Contoh ya seperti Tokopedia, Bukalapak ya, Lazada, Shopee, OLX ya. Ini fasilitator di sini dibahasakan sebagai perusahaan ya. Mereka menyediakan menyediakan platform atau aplikasi untuk dapat penjual dan pembeli melaksanakan aktivitas jual beli online. Nah, fasilitator di sini harus memberikan layanan yang bagus ya, yang maksimal kepada penjual dan pembeli tentunya, supaya di antara dua entitas ini tidak saling dirugikan. Jadi mereka sebagai penengah ya, bagaimana mereka melayani keduanya, bagaimana mereka manajemen mengontrol keduanya supaya aktivitas jual beli online tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal. Lalu penyedia layanan keuangan ya, lembaga yang menyediakan fasilitas pembayaran untuk transaksi pada e-commerce.
Ya, di sini ada perbankan ya, bisa pakai mobile banking ya untuk transaksinya ya, ada OVO, ada Dana ya. Banyak ya sekarang penyedia layanan keuangan untuk mendukung pembayaran transaksi jual beli online tersebut. Ada konsumen. Ya, jadi konsumen itu ya masyarakat yang mengakses e-commerce dan memanfaatkannya sebagai sumber informasi serta untuk melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Ya, jadi konsumen ini ya merupakan user ya, end user untuk pelengkap dari aktivitas jual beli tersebut. Nah, baik, mudah-mudahan dari pertemuan tadi ya kita sudah membahas bersama, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.